Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue jawab. Iya, bagus. Kalian jawab dong. Thank you buat teman-teman yang udah standby nungguin kita live. Balik lagi di Tech Indonesia Ngobrol bareng gua Putra Setia Utama. Jadi Tech Indonesia Ngobrol ini tempat di mana kita akan ngobrol-ngobrol bareng expert, bareng profesional yang kerja di ranah digital, di produk-produk teknologi, baik ada di startup, ada di teknologi company gitu ya. Kita bakal ngulik-ngulik soal pertanyaan-pertanyaan, isu-isu terkini, tren-tren terkini, best practice dan lain-lainnya yang emang erat kaitannya sama pekerjaan profesional sehari-hari di ranah digital gitu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol soal seputar UX copywriting dan ngegali apakah benar sih dari kata-kata itu bisa berubah jadi konversi gitu. Nah, kalau bisa itu gimana caranya gitu kan. Nah, buat teman-teman yang udah standby di layar handphone, seperti yang kalian lihat di layar handphone, gue nggak sendirian pastinya dong. Kalau gue sendirian, ya tidak berfaedah ya cara ini ya. Jadi kita bakalan ditemenin sama temen gue, nanti akan gue kenalin pastinya. Yang emang kayaknya kalau gue ngeliat dari profilnya itu emang hobinya dari lahir nulis ya. Yoi. Soalnya gue pernah baca di salah satu tulisannya di tahun 2015 itu pernah mau mulai bikin novel ya, dari terinspirasi dari Harry Potter katanya gitu. Tapi nggak kelar guys. Terus juga pernah buat puisi buat cewek setengah Prancis dan setengah Kroasia. Ya kan? Gue dengerin kan nih. Iya. Hai istrinya Edwin. Dan juga pernah bikin lirik lagu band emo. Iya kan? Oh my God. Udah punya satu istri dan udah baru resmi jadi seorang bapak. Satu aja istrinya ya. So please welcome UX Copywriting Lead dari Blibli.com, Edwin Muhammad. Halo. Seru banget. Nah, sebelum gua start tanya-tanya, ngulik-ngulik topik bareng Edwin, gue lebih pengen coba gali dari lo sendiri. Sebenarnya posisinya sekarang lagi ngapain sih kan? UX Copywriting Lead gitu. Ada 3 suku kata gitu ya. Itu jarang banget zaman dulu, itu biasanya direktur. Apa gitu ya? Iya. Sebenarnya apa sih problem yang mau lu tackle sehari-harinya di role lu sekarang ini di Blibli? Di Blibli. Sebenarnya tujuannya cuma satu sih. Tapi itu turunannya banyak banget. Jadi tujuan utamanya adalah gimana supaya orang-orang kalau pakai Blibli itu ngerti cara pakainya gimana. Ngerti cara pakainya. Emang sekarang berarti nggak ngerti mereka? Masih ada aja yang nggak ngerti. Kalau kita kayak ngelakuin testing ke mereka, masih ada yang bingung kata-kata ini apa, terus kayak screen berikutnya kayak gimana, kayak gitu masih ada yang bingung sih. Oke. Berarti lu sangat erat kaitannya dengan ngomong sama customer. Iya, betul. Berarti lu langsung ngobrol nih. Iya, sama orang-orang yang nggak ngerti. Iya. Oke. Yang ngerti pun juga kita samperin. Berarti lu orang yang cukup sabar. Iya. Okay. Karena kalau gue sih nggak sabar ya. Ini apa sih nanya-nanya mulu ya. Tapi gue self claim dong ya kalau gue bilang sabar. Kan tadi gue bilang terus kayak orang sabar nih karena gue main di sini gitu. Anyway, gue ngeliat dari LinkedIn lo sendiri lo berkarir cukup lama dari perusahaan-perusahaan travel sampai akhirnya sekarang di Blibli gitu. Lo bisa ceritain sedikit nggak sih perjalanan karir lo dari awal? Karena gue ngeliat emang lo tadinya anak HI gitu ya, dan gue nggak expect wah anjay anak-anak HI bisa ya jadi IT gitu ya. Mungkin lo bisa ceritain sedikit biar teman-teman punya konteks. Oke. Kuliah HI dan HI hubungan internasional guys. Iya, hubungan internasional. Hai. Jadi waktu gue kuliah HI itu sebenarnya kan template mahasiswa HI mereka tuh aktif banget ngikutin organisasi mahasiswa. Oke. Komahi namanya, Korps Mahasiswa HI. Nah cuman waktu gue kuliah gue lebih suka ngulik gitu. Jadi waktu itu daripada gue join himpunan mahasiswa, gue sempat bikin media online sendiri bareng teman-teman. Techindonesia.com. Enggak, sorry. Nggak nyampe ke sana. Namanya artnalism.com. Okay. Gitu. Jadi waktu itu ya mulai dari situ akhirnya gue coba interview mahasiswa atau yang non mahasiswa yang jadi entrepreneur dan lain-lainnya buat media online gue. Oke. Karena basically media online itu ngejelasin tentang mahasiswa yang punya karya di luar kampusnya gitu. Nah itu bentuknya interview dan akhirnya karena niat banget ya bikin media itu, pas mau lulus gue sempat ngirim media ini portfolio gue ya ke wigo.com waktu itu untuk internship di sana gitu dan akhirnya jadi travel blogger ya?
Jadi travel blogger ya. Gue sempet tanya ke mereka kayak, why did you pick me gitu, kenapa lo milih gue, karena applicants lainnya kan banyak juga gitu kan, katanya salah satunya karena sempat bikin media itu gitu. Jadi dari tahu prosesnya. Mulai dari situ jadi travel blogger, udah gitu, tapi paling itu cuma berapa bulan doang kan. Habis dari situ pindah ke Traveloka. Ke Traveloka awalnya jadi content writer. 2015 ya? 2014. 2015 itu nulis blog tadi itu. Iya. Oke. Content writer 2014. Oke. Iya. Content Terus writer. habis itu Habis itu content writer kan kerjaannya bikin blog di Traveloka kan, atau nggak bikin description hotel-hotel atau flight di Traveloka. Terus nggak lama kemudian jadi copywriter. Jadi mulai dari artikel yang sangat panjang, terus kerjaan copywriter yang lebih bikin kayak one liner, two liner buat iklan-iklannya Traveloka. Fokus di iklan waktu itu. Fokus di iklan. Jadi namanya itu story copywriter. Jadi kayak timnya tuh mirip dengan in-house agency-nya Traveloka. Gitu. Jadi kita bikin war room juga buat nge-brainstorm bareng-bareng buat iklan-iklan campaign Traveloka selanjutnya. Kayak gitu. Di Traveloka, setelah dari Traveloka pindah ke Gojek. Dan ini shifting dari dunia marketing ke dunia UX gitu. I see. Di sini poinnya ya berarti ya. Di sini turning pointnya. Jadi pindah ke Gojek itu jadi UX writer dan langsung fokus ngerjain GoPay. Waktu itu transisi dari marketing ke UX itu dari Traveloka ke Gojek. Dari Gojek sekarang deh di Blibli. Tapi yang gue menarik adalah ketika proses lo berubah karir dari yang tadi emang nulis konten gitulah ya kalau kita sebutnya di sini, terus jadi copywriting, emang buat iklan, advertising dan lain-lain, sampai akhirnya masuk ke produk UX dan lain-lain. Lo sendiri lebih nyaman di area mana sih? Lebih nyaman di area periklanannya kah, marketingnya kah, atau product side-nya kah? Atau sebenarnya ngelihat posisi sekarang ini malah lebih enak produk dan marketing at the same time? Lebih nyaman mana ya? Dari sisi apanya nih? Dari sisi, kalau gue sih jawabnya dari sisi yang learning dan lain-lain, yang kayak challenge-nya dan lain-lain gitu. Nggak tahu ya, gue nggak bisa jawab itu ya, karena sebenarnya mau lo di UX atau di marketing, keduanya butuh copywriting gitu. Dan keduanya itu sebenarnya butuh dasar menulis, dasar ilmu menulis gitu kan. Jadi sebenarnya kalau lo bisa nulis ya lo bisa di marketing dan bisa di UX writing gitu. Nah cuman mungkin karena role gue sekarang di UX dan gue melihat di Indo ini masih banyak orang yang belum ngerti cara pakai HP mereka. Jadi mungkin gue lebih nyaman di UX sekarang ini, karena dengan begitu gue ngerasa kayak setiap kali gue ketemu orang yang pakai Blibli atau pakai apps lainnya gitu kan, dan mereka senang banget, ya gue ngerasa ikut senang juga gitu. Jadi itu bikin gue makin nyaman sih, makin termotivasi. Karena lu bisa dapat feedback langsung dari pengguna. Itu emang feeling yang nggak tahu sih, gue juga nggak bisa. Wah, apa user kita seneng tuh nggak terbayar sih menurut gue. Tapi sebenarnya kalau dilihat kan sekarang ini udah mulai ada namanya posisi ya, tadi UX copywriting, ada yang bilang UX writing ya kan. Ada macam-macam lah ya, macam-macam, nggak ada standar deh gitu. Jadi kalau ditanyain teman-teman tuh lu kerja apa sih, ya UX writing bisa, UX copywriting, atau orang-orang gampang ya udah copywriting gitu. Di tim lu sendiri ini sebenarnya kebanyakan orang-orang dari mana sih? Apakah emang diawali karir sama kayak lo, menulis dulu baru akhirnya jadi copywriting, atau emang orang-orang produk yang convert ke akhirnya ya udah ada spesialisasinya copywriting? Di Blibli ini berarti ya? Ya, di Blibli. Di Blibli ada yang dari media, ada yang dari ada yang dari startup juga, dari OVO, ada yang dari TV, dari net juga ada. Boleh nyebutin nggak ya? Boleh. Daily Sosial juga boleh. Hai Daily Sosial. Macam-macam sih sebenarnya. Kayak gue tuh jarang banget, apalagi kalau lagi hiring ya, lagi mau ngeliatin CV para writers gitu kan. Jarang banget yang udah berkecimpung di UX writing gitu. Sekalipun nemu tuh paling kenal gitu kan. Tapi selain itu banyak banget yang beda title-nya. Emang autodidak berarti? Iya, copywriter, scriptwriter, journalist, freelance blogger, macam-macam sih gitu. Tapi yang lebih unik lagi tuh fresh graduates yang masuk ke dunia UX writing, itu ada yang benar-benar bertentangan dari UX gitu. Ada yang dari banking, ada sama yang dari HI gitu kan. HI kan masih nulis ya, essay gitu. Bener. Tapi banyak banget yang benar-benar jauh banget dari UX gitu. Apa yang mereka lihat? Gajinya kah? Atau emang challenge-nya kah?
karena mungkin mereka ini sebenarnya mau itu di banking atau di jurusan-jurusan yang lain yang gak ada hubungannya, sampingannya mereka nulis sih sebenarnya gitu. Oh, ada passion buat iya. nulis. Jadi waktu gue di Traveloka itu salah satu di tim gue lulusan dari Monash. Dia tuh jurusannya finance and banking. Wow. Tapi di samping itu dia suka nulis tentang maskapai, tentang airline gitu. Dia punya blog sendiri tentang airline gitu. Juga ya. Iya. Dan dari situ akhirnya dia tertarik mau jadi copywriter gitu. Di samping itu sih paling ya company-nya atau enggak ya gaji pasti ya. Iya dong. Kita tidak boleh cuan. Iya itu sih. Tapi kalau dari lo sendiri ngeliatnya kan sekarang berarti lo more into product lah ya. Bener gak sih kalau gue bilang lo sekarang more into product? Iya bener. Di Blibli, oke. Bedanya apa sih antara lo pertama kali bikin copyright untuk marketing sama sekarang untuk produk? The big difference-nya apa, sama ketika lo ngelakuin itu hal tersulit apa yang kan kalau orang convert pasti sulit tuh ya. Ada wah ini kok beda ya gitu. Itu apa sih? Yang bikin beda ya? Yang bikin beda, yang paling beda yang lo rasain sekarang. Paling beda dan paling sulit. Kalau copywriting itu biasanya datangnya kan setelah produknya udah jadi kan. Jadi kita involvementnya itu ketika produknya udah jadi, terus kita diceritain tentang produknya kayak gimana, dan dari situ kita tahu cara jualnya gimana kan. Nah kalau di produk itu kan di produk sekarang kita involvementnya tuh dari awal banget gitu. Jadi bahkan ketika si PM baru bikin kayak briefnya produknya tentang apa, nah kita udah involve di situ gitu. Dari awal banget berarti. Dari awal banget, dari ngomongin bisnisnya, udah gitu dari bisnisnya gimana cara nerjemahin itu ke dalam user flow, itu kita udah involve juga di situ. Kayak gitu. Bedanya di situ sih. Jadi bedanya di involvementnya sama di cara nulisnya gitu. Kalau di marketing kan lu menjual gitu kan, you are a salesman, tapi tekstual gitu kan. Tapi kalau di produk ini lu nge-guide gitu, lu ngegandeng usernya gitu sih. Mencoba mengerti gitu berarti ya. Okay. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi UX, dari sisi copywriter, kalau di produk kita berarti datang lebih awal involve-nya. Tapi kalau lu di marketing, lu datangnya di akhir. Di akhir. Nah, cuman kalau dari mata customer itu dari marketing dulu, baru ke produk kan. Kayak contohnya gue nggak tahu nih tentang Blibli, akhirnya gue ngeliat billboard, itu kan buatannya marketing. Nah terus dari situ gue pengen coba Blibli, akhirnya gue coba produknya kan. Gitu. Jadi dari sisi customer tuh kebaliknya balik ya. Gitu. Makanya sering berantem ya berdua. Marketing dan produk ya. Sering berantem, beda pendapat. Saya mau jualan gini nggak bisa, produk saya belum bisa. itu sering banget sih. Ya, tapi kalau gue ngeliat di Tech Indonesia juga sama ya, kita punya copywriting satu untuk semua ya. Suka gitu kok ya. Iya. Nah, sebenarnya goalnya sendiri beda nggak sih antara, kan ya kalau yang gue lihat pada umumnya ketika lo copywriting untuk marketing ya sales ya, masih sales number lah, conversion dan lain-lain. Kalau untuk di produk sendiri lo nulis ini sebenarnya matriks utamanya apa sih? Apakah emang bro lu tugasnya adalah bikin tulisan gimana caranya bisa convert kayak judul kita gitu, atau gimana caranya orang bisa onboardnya selesai, atau gimana caranya biar orang ini terus nempel di aplikasi kita. Nah itu lu sebenarnya KPI-nya untuk produk ini dan fokus di copywriting UX ini apa sih? Mungkin KPI-nya itu beda sama marketing ya, yang bisa dilihat dari justru beda ya? Angkanya banget gitu kan. Kayak contohnya kalau marketing kan misalkan salah satu medianya itu newsletter ya, dan kalau di email gitu kan itu the best sih. Dan kalau dilihat dari KPI-nya kan kita paling ngelihat open rate-nya berapa, ketika user ngeklik di inbox-nya gitu kan berapa orang, terus click rate-nya berapa, atau enggak bounce rate-nya itu berapa, kayak simple gitu. Ya. Jadi lo bisa nge-quantify itu gitu. Tapi kalau di UX kayaknya beda deh, kayaknya nggak bisa diukur dari angka soalnya. Karena kalau di UX itu, di UX writing, you're talking about people's feelings gitu, dan perasaan tuh nggak bisa diukur gitu kan. Jadi KPI-nya kita gimana caranya kita ngevalidate apakah tulisan itu udah clear, udah menenangkan, udah manusiawi gitu. Itu pertanyaannya gitu. Nah gimana? Biasanya kita lewat usability testing. Langsung ketemu sama usernya, kita tanya ke mereka, lu ngerti nggak apa yang lu rasain ketika lu baca kalimat ini gitu kan, apa kira-kira yang bisa diimprove gitu-gitu. Bisa lu ngerti nggak dari screen pertama sampai screen terakhir, kayak gitu sih. Jadi lebih kayak how do we measure their empathy gitu sih, daripada how do we measure in terms of numbers. Itu kayaknya kurang bisa ngebantu cara kita bekerja sih gitu. Menarik nih. Ini ngomongin numbers sebenarnya menarik sih, karena kadang-kadang tuh semua perdebatan bermula di numbers gitu kan. Kadang-kadang perspektif orang ada yang ini kayak gue udah doing good,
karena numbersnya segini. Nah kalau di lu tuh, lu bisa nggak sih bilang ini gue udah doing good nih tim gue gitu? Karena kan nggak ada numbersnya. Oh, I see. Gimana cara bisa bilang we are doing good? Based on feedback sih biasanya. Iya, Based on users feedbacknya langsung, users and non-users gitu. We are doing good or not biasanya ketika kita udah mulai dapat feedback dari hasil testing, itu ya mereka gimana nih biasanya kan researcher langsung interview semua usersnya, udah gitu dia nge-share ke kita insights-nya gimana. Kalau users are happy, then we did our job quite well gitu kan. Gitu. Jadi bukan numbers tapi lebih ke level of happiness-nya mereka tuh berapa, setinggi apa, kayak gitu sih. Nah ini menarik nih, level of happiness ini juga jadi PR buat gue sebenarnya ya. User Anda happy nggak? Iya happy, karena saya ngeliatnya cuma yang 9 sama 8 ya. Tapi kalau lu sendiri ngukur happiness itu kan ada metodenya NPS dan lain-lain. Lo apakah pakai metode yang serupa atau berbeda? Ngukur happiness ya? Setelah dapat feedback kan, oh ini happinessnya tinggi nih, adalah seperti ini gitu. Enggak sih, sebenarnya semuanya simple banget. Kayak contohnya saat usability testing itu kadang kita bisa nge-record juga kan ketika kita ngelakuin testing itu, as in ekspresinya user tuh gimana ketika mereka coba pakai produk kita kayak gitu. Selain itu sih level of happiness-nya kita bisa melihat dari cara kita nge-dissect setiap kata yang mereka pakai. Contohnya di social media, how do they give comments tentang produk kita gitu. Kalau mereka sukanya komplain, then they're not happy gitu kan. Dan happiness ini sebenarnya diukur dari what type of words they are using kan. Sebenarnya ada toolnya, gue lupa apa. Jadi ada sebuah website buat ngasih tahu kita sentimen. Sebuah istilah itu tone-nya kayak gimana kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan emang mereka menggunakan kata-kata yang mencerminkan suatu keceriaan, berarti they're happy with it. Kayak gitu sih. Ini pertanyaan yang bisa lo jawab, bisa lo nggak jawab sih. Oke. Lo sendiri ngerasa nyaman gak sih kerja di area yang emang sebenarnya kan ada ya orang yang matriksnya jelas itu kayak orang sales dapat leads berapa, convert berapa, revenue-nya berapa. Di area ini kan gue ngeliat, memang gue juga sempat ngobrol sama teman-teman yang lain, memang areanya tuh abstrak bro nih gitu. Convert dari area yang marketing yang numbers banget ke sini, itu lo ngerasa ada nggak nyamannya gak sih? Gue langsung tanya direct aja. Gimana dari marketing? Dari marketing yang numbers, semua based on numbers, tiba-tiba berubah ke area si produk yang kadang-kadang tuh numbersnya tuh nggak bisa ditentuin gitu. Lu ada perasaan pertama kali convert, buat teman-teman yang mungkin mau convert, itu tuh ada ngerasa nggak nyamannya nggak sih? Anjir kok nggak ada targetnya? Ini apa sih targetnya gitu? Oh, gue pribadi enggak sih sebenarnya. I mean, kayak gue pribadi sebenarnya transition dari marketing yang banyak numbers ke UX, not really sih. Maksudnya kayak nggak ada suatu kekagetan bahwa aduh berarti produknya nggak bisa diukur dong keberhasilannya karena nggak ada numbersnya gitu kan. Karena sebenarnya if we understand about prinsip-prinsip UX, it's not always about numbers soalnya kan gitu. Tapi it's always about lebih ke why-nya dibalik number tersebut gitu. Ketika emang numbernya tinggi, kenapa dia tinggi gitu. Jadi lebih ke apa ya, kualitatif ya, kualitatif ketimbang kuantitatif kayak gitu. Ini penting sih, karena kebanyakan orang marketing kadang-kadang ya mikirnya numbersnya begini, tapi kadang why-nya suka lupa ya. Ini yang mikirin ya. Ya psikologi apa ya, kayak perasaan psikisnya mereka tuh kayak gimana sih? Kebanyakan berarti kalian mikirin emosionalnya user gimana dan lain-lain. Dan ini biasanya emang gue sendiri, kalau dari gue pribadi emang kalau ngerjain marketing tuh yang itu sedikit agak kesampingkan sih, karena emang numbers gimana kita bisa improve. Nah tapi berarti dengan judul teknis yang ngobrol kali ini, dari kata-kata jadi konversi, lo setuju gak sih sebenarnya? Atau lo nggak setuju? It's okay juga kalau lo nggak setuju. Bisa nggak sih? Arti konversi ini apa dulu nih tapi? Nah kalau dari lo sendiri gimana? Lempar balik. Konversi menurut gue adalah ketika orang mengerti cara menggunakan sebuah produk gitu. Let's say beli kan. Terus itu yang pertama. Kedua, ketika orang itu mengerti menggunakan produk sehingga menjadi customer. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mereka mengertikan produk, cara menggunakan produk, menjadi customer, dan sampai menjadi loyal customer. Gitu. Itu arti apa ya, konversi menurut gue gitu. Dan UX writing of course berperan penting banget di situ. Iya, jadi bayangin aja kalau produk kita nggak ada teksnya, jadi kita nggak mungkin ngerti cara pakainya gimana. Atau pakai teks yang ala kadarnya aja, orang belum tentu bakal mau pakai produknya lagi gitu kan. Jadi menurut gue
peran UX writing untuk ningkatin konversi itu it's very important gitu. Karena ada teknisnya, ada metode-metodenya juga kan, gimana supaya orang tuh nggak cuma ngerti tapi kayak ngerasa bahagia ketika pakai aplikasinya gitu. Gimana I mean like we try to get those skills untuk ngebikin produknya itu berinteraksi dengan lo sebagai user selayaknya komunikasi antar teman gitu. Nah, karena kalau lo udah punya, jadi kalau misalkan kita cuman nulis buat aplikasi, terus tulisannya juga let's say straightforward banget gitu kan, nggak mencerminkan sebuah personality, mungkin dia nggak bakal relate dengan si produknya gitu. Dia cuma pakai produknya itu kalau perlu doang gitu. But our goal is not that kan, tapi lebih ke ketika lo perlu lo pakai produknya, dan nggak perlu pun lo akan ingat tentang produknya itu, kayak gitu sih. Oh iya, benar sih. Gue juga ngerasain makin kesini produk-produk tuh kayak gue kayak ngobrol sama temen gitu ya, kan ngobrol disapa lah, apalah kata-katanya kamu dan lain-lain gitu. Terus tapi gue tadi menarik sih, kata-kata yang ala kadarnya. Yeah. Ya, buat lo yang ala kadar itu yang kayak gimana sih? Apa yang terlalu straightforward atau sebenarnya ya udah by default aja gitu, kayak beli buy gitu. Iya. Ala kadarnya oke. Sebenarnya straightforward itu kadang-kadang bagus juga sih buat UX writing, karena dia scannable kan, bisa straightforward itu artinya kan singkat, padat, jelas gitu. Nah, cuman ala kadarnya ini tuh yang enggak tulisan yang enggak, si writer itu enggak mempertimbangkan berbagai pertanyaan yang dapat memicu kebingungan user. Contohnya contohnya server busy gitu kan, server sedang sibuk karena adanya masalah teknis, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya udah jelas ya, clear, tapi dia nggak menenangkan gitu. Jadi contohnya kenapa dia nggak menenangkan, karena contohnya gini, server itu sibuk karena adanya masalah teknis, berarti ini masalah karena dari usernya apa dari sistemnya gitu, dan solusinya kayak gimana gitu. Jadi ala kadarnya tuh terjadi ketika writer tuh nggak consider users feelings, bakal kayak gimana aja ketika baca. That's why ditaruhnya di awal ya. Iya. Kalian dilibatkan di awal. Iya. Berbeda dengan marketing yang ya udah tadi ngebungkus di akhir. Iya. I see. Dan ala kadarnya mungkin bisa jadi kayak tulisan tuh dingin banget gitu. Kayak zaman dulu sebelum ada UX writer kan yang menulis bisa dibilang engineer-nya, desainernya atau manajernya gitu kan. Halaman tidak ditemukan, tulisannya 404. Oke, nobody knows that gitu sebenarnya kan. Iya sih. Gue juga ngeliat di Blibli sendiri banyak improvement yang gue bukan pantau ya, lihat gitu ya. Dari tagline yang di atasnya sendiri, kalau kalian cek Blibli, kalian bisa lihat sih di atasnya tuh apa sih, mall bla bla bla. Itu berbeda banget dari di tahun 2018 gitu ya. Dan gue ngeliat itu banyak banget terjadi di e-commerce lainnya gitu kan. Jadi banyak perubahan dan lain-lain. Ini makanya itu karena emang shifting marketnya yang berubah, jadi lebih orang-orang muda, atau sebenarnya gimana sih kalau lihat kenapa harus jadinya akhirnya lebih human dan lain-lain. Padahal sebenarnya marketnya dari zaman dulu sama-sama aja. Kenapa jadi harus sekarang melakukan perubahan dengan ada UX writing? Kenapa harus human gitu ya? Kenapa harus berubah? Kenapa harus akhirnya ada UX writing? Padahal kan tadinya fine-fine aja mereka gitu kan. Zaman dulu sebelum ada UX writer, sebenarnya mereka bisa aja nulis teks di apapun kan di sebenarnya. komputer, di PC Pentium 4 lo zaman dulu gitu kan. Jadi semua orang bisa aja gitu kan, para designers, managers ini bisa aja, engineers bisa aja. Nah, cuman kenapa perlu dibikin role baru nama UX writer ini? Karena sebenarnya pekerjaannya bukan cuma menulis gitu. Oke. Jadi mungkin yang perlu di-highlight adalah pekerjaan UX writer itu bukan menulis kata-kata di sebuah app atau situs, tapi kerjaan kita adalah membangun situs atau app tersebut dengan kata-kata sebagai medianya. I see. Jadi yang dilakukan zaman dulu itu cuman menulis kata-kata di dalam komputer mereka, gitu. Ada button tulis aja. Next. Iya gitu. Tapi mereka mereka tuh nggak menggunakan tulisan ini sebagai media untuk membangun komputernya gitu, atau ya komputer zaman dulu kan berarti gitu. Sedangkan mulai masuknya UX writer ini actually menulis cuma 10% dari kerjaan mereka gitu. Karena juga setiap hari gitu. Karena 10 kayak nulis tuh paling cuma di akhir aja gitu kan. Pas kita semua udah ngerti tentang produknya, ya udah saatnya menulis udah kelar gitu kan.
Yang bikin lama itu dimikir, research sama nguliknya gitu, craftingnya. Itu yang 90%-nya. 10% is writing gitu. Meanwhile, zaman dulu itu mereka menjadikan menulis sebagai 90%-nya. 90%. Iya. Coba testing. Iya, dan sekarang sih UX writer mereka bukan cuma sekedar sang penulis yang ngerti grammar, punctuation, ala-ala gitu kan, but they actually ngerti tentang berbagai karakter manusia kayak gimana, masalah yang mereka hadapi sehari-hari kayak gimana, mencari apa yang terbaik untuk kehidupan mereka kayak gimana, terus menuangkan semua itu dalam bentuk tulisan. Nah itu baru UX writing, membuat si produk. Iya. Ini menarik sih karena berarti ini banyak miskonsepsi. Gue sendiri juga ngeliatnya miskonsepsi karena gue pikir kerjaan lo ngulik, gue list down semua kata-kata, gue cobain, gue lihat user feel-nya apa. Tapi malah kebalik ya sebenarnya. Lu mahamin dulu apa produknya, kerepotan rempongan si user ini apa, baru lu coba crafting beberapa kata-kata ini. Gitu ya. Miskonsepsi apa lagi menurut lo salah di masyarakat umum? Mata najwa sekali saya. Halayak umum. Mata putra ya. Kick putra ya. Apa ya? Miskonsepsi lainnya ya. Tadi kan pertama tuh definisi UX writing yang orang-orang ngertinya cuma nulis. Nulis ya, betul, satu. Terus kedua tadi miskonsep ya. Load kerja. Ya kan. Kebanyakan gue pikir sebenarnya lu nulis ya kerjaan. Iya, padahal bukan. Karena sebagai UX writer itu you are actually not a writer doang kan. Tapi sebagai UX writer tuh lu actually sebagai product designer. Product, bener, gue setuju sih. Product designer itu yang salah. Miskonsepsi ketiga itu lebih ke ini sih. Gue mau jadi UX writer, tapi dulunya gue marketing copywriter. Yaudah gue nggak bisa deh kayak gitu. Banyak yang bilang banyak gitu. Yang mikir kayak gitu. Banyak yang kayak. Oh ada ya? Siapa? Kamu ya? banyak yang iya banyak yang langsung gitu. Gue kadang tuh dapat pertanyaan di IG atau di LinkedIn gue kayak Bang Edu ini lah. gue copywriter di dunia marketing gitu kan. Gimana ya cara jadi UX writer gitu kan? Terus gue selalu jawab, lalu udah punya skillnya bro jadi UX writer. Karena lu copywriter gitu kan. Jadi kayak the general copywriting skills dasar utamanya itu udah apa ya? Udah cukup lah lo jadi UX writer gitu kan. Udah luas tangannya. Gitu. Nah, tapi orang masih banyak yang salah persepsi tentang itu. Jadi ngerasa kayak, deh gue nggak bisa, yaudah gue stick with marketing aja. Padahal enggak kok. Yang membedakan cuman pengetahuan lo di marketing tadinya sekarang lebih ke dunia UX aja. Oke. Nah tapi sebenarnya di UX copywriting ini reportnya ke siapa sih? Apakah ke head of produknya atau dia berdiri sendiri? Nah ini beda-beda. Tapi most of them sih reportnya ke head of product atau sorry. Ada yang langsung ke head of productnya, ada yang ke head of UX-nya. VP UX-nya kalau di Blibli kan. Tapi setahu gue sih kayak beberapa company yang scale-nya lebih kecil, mereka langsung ke head of product-nya. Yang lebih kecil lagi langsung ke CTO-nya. Oh iya benar sih. Startup baru. Ya mungkin buat teman-teman yang punya produk baru, ya bisa berdiri sendiri sebenarnya sih ya. Iya. Oke. Berarti sekarang lebih dekat ke produk sebenarnya daripada ke marketing. Karena tadi awal-awal gue kira tuh lebih dekat ke marketing. Si UX writing. Iya. Gue kira dia punya CMO baru tuh. Laporan sama CMO-nya. Q&A ya? Iya, saya pura-pura nggak tahu. Nah ini kita sekarang masuk ke Q&A, tapi sebelum masuk ke Q&A gue mau sedikit promosi. Jadi Tech Indonesia, kalau kalian pengen dengerin yang topik-topik yang kayak gini, yang aneh-aneh, UX writing, berbagai macam tren tentang gimana ngembangin produk, karena kayak tiap tahun selalu berubah-berubah ya. Gue nggak tahu sih, kayak ada istilah baru lagi, ada metode baru, ada framework baru, dan itu kayaknya yang ngebuat orang produk tuh dinamis banget, gitu kan. Jabatan-jabatan baru. Nah itu teman-teman kalau mau tahu itu bisa ke Product Development Conference 2020. Wow. Ada di pdc.techindonesia.com. Kalau kalian juga pengen tahu tentang berbagai macam tentang UX writing dan lain-lain, bisa follow Spotify podcastnya Edwin. Yeay. Apa namanya bro? Warcop, warung kopi. Warung kopi. Jangan pernah didengarkan di motor. seperti saya. Lu gak jatuh kan? Enggak, gue tapi terlalu fokus sih. Apa ini? Wah berat nih bahasannya nih. Nggak santai kok. Ya, jadi sekali-sekali dengerin, karena banyak banget podcast dari teman-teman di area produk juga udah mulai buat ya. Iya, mulai sharing gitu. Jadi kita pengennya semua orang di Indonesia ini biar teredukasi.